ada lagi masalah kasmaran kalau ini kan kasmaran. Nah, ini kita Ini yang itu laki-laki itu bakalan ninggalin kamu tapi ilmu enggak. Itu Masya Allah. Itu sih deh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Plano Art, tempat ngobrol-ngobrol random seputaran dunia kampus dan bidang perencanaan wilayah dan kota atau PWK. Di kesempatan kali ini kita kedatangan Mbak Cantik dari PWK 20. Bagaimana kabarnya Mbak Jess? Alhamdulillah baik. Nah, sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol kita nih Mbak Jess, siapa tahu penonton pada belum kenal sama Mbak Jess, mungkin bisa diperkenalkan dirinya dulu nih Mbak Jess. Oke, dengan senang hati. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Jessica dari PWK Angkatan 20. Terima kasih. Mbak Jess ini sudah lulus di awal bulan ini ya Mbak Jess ya, dan dengar-dengar jadi lulusan terbaik PWK di Yudisium periode ini ya Mbak Jess. Apakah benar tuh Mbak Jess? Jadi alhamdulillah saya bisa dikasih kesempatan sama Allah Subhanahu wa taala untuk sampai di titik ini. Masya Allah, alhamdulillah. Berapa tahun sih Mbak Jess lulus? Sekitar 4,5. 4,5 tahun. Oh, tapi meskipun lewat 1 semester kan IPK tertinggi tuh Mbak Jess ya. Emang IPK Mbak Jess tuh berapa sih? 3,65. Masya Allah, luar biasa. Mbak Jess sebagai IPK tertinggi di PWK ya kemarin Mbak Jess pas Yudisium ya. Mbak Jess kan cukup terkenal nih di PWK, jadi bintang di kampus. Bagaimana nih tanggapannya Mbak Jess? Bintang apa nih? Ya kan bintang itu kayak primadona, bisa dibilang primadona lah di kampus. Wow. Coba. Jujur kaget sih dengar istilah bintang. Justru kayaknya karena saya masuk ke PWK sih bisa jadi bintang. Masya Allah, luar biasa. Hidup PWK mat. Ngomong-ngomong jadi bintang, pasti Mbak Jess pernah pacaran selama kuliah. Bener? Apakah udah pacaran Mbak Jess selama kuliah? Ya namanya juga anak muda ya, pasti pernah kasmaran. Pernah. Masya Allah. Kita nggak mau bahas siapa yang pernah dekat atau apa nih sama Mbak Jess. Oke. Boleh dibahas Mbak Jess? Ya, bahas bagian mana nih? Ya, kan kita cuma ingin tahu nih Mbak Jess, apakah selama kuliah dan punya pacar ada kendala enggak dalam menjalani kuliah? Ada plus minusnya ke itu Mbak Jess, coba diceritain. Oke, pasti dalam setiap apa yang kita lakukan ada plus minusnya ya, apalagi kita dalam relationship sama pasangan. Kadang-kadang pasangan tuh bisa jadi motivasi, bisa jadi penyemangat. Kadang kalau ada tugas kita bisa kerjain bareng-bareng gitu, atau survei bareng. Itu bisa membantu ya. Iya, seru jadinya kita. Wah, kalau kita itu bisa ada target. Wah, kita harus selesaiin target yang satu ini. Kita udah punya goals gitu berdua. Tapi minusnya sih, misalnya nih, kan kita masih labil, kita sering berantem, kita ada masalah dikit. Nah, itu tuh bisa kayak ngerubah mood kita sih. Iya, jadi mood swing kadang-kadang. Cuman itu balik lagi ke diri sendiri sih. Masalah kita kayak gimana kita bisa ngatur perasaan kita sendiri biar nggak dicampur adukin sama masalah kuliah. Mbak Jess, kan Mbak Jess ini lulusnya 4,5 tahun ya Mbak Jess ya. Apakah gara-gara Mbak Jess lulus 4,5 tahun ini gara-gara pacaran atau gimana nih Mbak Jess? Pertanyaan menarik. Pertanyaan ini sering juga ditanyain sama teman-temannya Mbak Jess. Keluarga saya. Keluarga juga. Kenapa nggak lulus? Karena pacaran ya? Karena patah hati ya? Karena sebenarnya itu seperti yang saya bilang sebelumnya, balik lagi ke diri sendiri. Mungkin memang timingnya aja sih kayak ada aja hal-hal yang emang buat struggle gitu selama ini dalam menyelesaikan skripsi. Dari awal udah ganti judul atau enggak gue ganti dosen, kan itu tuh sedikit tidak mengurangi waktu untuk menyelesaikan kan, jadinya
ya agak lulus pas nggak tapi ya kita semua punya waktu masing-masing lah gitu, punya time masing-masing. Berarti Mbak Jess lulus 4,5 tahun ini bukan karena pacaran ya Mbak Bukan Jess? dong. Sebenarnya- Apa itu pacaran? Aduh, masa kita kalah sama cowok? Aduh, luar biasa Mbak Jess. nggak boleh lah, kita anak teknik kan mentalnya harus kuat, masa gara-gara patah hati doang? Kita Iya. nggak selesai kuliah gitu Mbak Jess ya? Iya, aduh parah sih. Parah sih emang. Kita boleh nanya lagi nih Mbak Jess ya. Oke, Kita dengan boleh senang minta hati. cerita dari Mbak Jess. Ceritain dong gimana Mbak Jess bisa berada di titik ini Mbak Jess. Lulusnya Mbak Jess nih, cerita gimana nih Mbak Jess. Oke, senang banget sih dengan pertanyaan kamu tadi, sudah sharing tentang gimana sih alurnya, prosesnya sampai di detik ini setelah 4,5 tahun akhirnya alhamdulillah lulus. Jadi saya kan buat proposalnya itu dari tahun berapa jadi ya? Dari tahun 2023. 2023. Iya, 2023 ya. Berarti angkatan 2023. Jadi dari sana buat rancangan proposalnya lah kayak gitu. Terus seharusnya kan udah sempro itu awal 2024 ya. 2024. Tapi di saat teman-teman lain udah sempro, saya belum. Apa tuh Mbak Jess, apa bisa begitu Mbak Jess? Jadi ya di sana itu ya saya dari awal-awalnya itu saya banyak menghadapi ini sih, karena tabrakan sama final kegiatan dari PPK Ormawa kan, ditambah lagi ada PKL, terus itu kan ada laporannya kan. Iya. Laporan Nah, PKL. saya kan harus ngerjain itu, terus bolak-balik kampus, terus belum lagi ada dari diri sendiri kan, mungkin dari sekian banyak kegiatan, sekian banyak apa yang harus dikerjain itu kadang-kadang burn out sendiri, kadang-kadang kayak capek banget rasanya. Nah itu tuh jadi kadang buat mager, buat ini, buat itu, kadang-kadang stuck cari ide itu stuck banget, padahal dosen udah marah-marah kan, kenapa teman-teman udah kamu nggak bisa, kalian nggak bisa. Tapi sebenarnya pengen, cuman Iya, kalah sama rasa kalah. malas ya. Ya kalau dibilang iya benar, itu tuh cobaan terberat sih bagi yang pengen nyelesain sempro ataupun saya pengen semas dan lain sebagainya. Itu catat ya guys. Kita misalnya kalian burn out nih, atau kalian nggak mood banget atau ngerasa capek, kalian ya boleh take a breath atau enggak berbaur lah sama teman-teman yang udah, biar bisa saling sharing, jangan sendiri-sendiri. Kayak kalau saya kan kemarin kayak nyimpan sendiri ya. gitu, nggak curhat, nggak kasih tahu keluarga atau nggak kasih tahu teman-teman, jadi sesimpan sendiri, jadinya ya stres sendiri teman-teman. Kayak gitu sih awal-awal. Jadi itu sih struggle saya awal-awal. Nah balik lagi nih ke sempronya, udah berhasil sempro kan? Saya. Enggak, saya maksudnya. Okay. Saya lanjutin cerita saya. Lanjut. Sorry Mbak Jess. Nggak fokus. Insya Allah banget. Terus kan nih udah berhasil sempro nih. Kebetulan kan pembimbing pertama saya itu Pak Paris. Terus pembimbing kedua saya Pak Rami gitu. Udah berhasil sempro, alhamdulillah di bulan puasa. Dengan tuh sebelum sempro tuh saya ganti judul lagi. Berapa judul ya? 3 kayaknya. 3 kali. Dari awalnya yang pariwisata, terus kayak sengketa lahan, terus lagi sosial ekonomi terakhir. Alhamdulillah yang sosial itu ekonomi baru keterima lagi. Jadi alhamdulillah. Nah setelah itu pas sempro ada lagi nih yang jadi masalahnya, belum ujian PKL. Oh, komprehensif ya. Komprenya belum. Nah kan kita kan baru bisa turun lapangan habis kalau kompre. Nah kompre tunggu waktu persiapan kompre. Habis kompre ada lagi kan, berubah lagi kan, dosennya berubah lagi, dosen kedua saya berubah lagi. Nah dari sana berubah lagi teknik analisisnya kan, otomatis kan banyak hal yang berubah dari bab 1, bab 2, bab 3. Nah di sana itu diuji lagi mental semangat saya di sana diuji lagi. Dan saya bilang diganti lagi ini, saya bilang itu aja udah capek pikir, apalagi ini bisa nggak ya. Saya tuh kayak di sisi lain nih, saya tuh
bukan iri sih, cuman kayak sedih gitu. Teman-teman saya udah Masih selesai pembeda. nih, teman-teman saya, tapi saya kok nggak bisa ya saya. Padahal kan seharusnya bisa, kalau Bisa. teman-teman saya bisa, saya harus lebih bisa kan. Aduh, di sana itu saya sempat melongo 2 minggu, 3 minggu gitu kan. Ganti sambil-sambilan cari referensi, sambilan gabung sama teman-teman saya yang juga lagi ngerjain juga. Jadi sedikit tidak itu kan adalah semangat kita kalau ngerjain bareng-bareng. Udah selesai yang bagian itu. Bisa, udah lulus, udah bisa, Udah bisa. apa nih? Udah bisa turun ya Udah lagi, turun udah. lapangan ya? Iya, udah diperbaiki lagi turun lapangan. Nah, turun lapangan ini. Nah, disinilah titiknya lagi nih turun. Ada titik kendalanya lagi di sini. ada aja ceritanya Ya, setiap partnya nih cukup ada ya. aja gitu kan. Udah semangat, udah turun lapangan, udah ini, udah itu. Ada lagi masalah kasmaran kalau ini kan kasmaran. Nah ini yang Ini kita tunggu. Ini yang ditunggu guys. Gimana nih wajah selanjutnya kan? Lanjut. Ini kan udah semangat, udah berhasil lah kita bisa turun lapangan lah, udah agak lega lah ya. Ada masalah kasmaran lagi, ya putus lah gitu kan, patah hati, putus, biasa lah, Ya, namanya juga biasa, hubungan anak-anak, kan. iya. Ya di sana mau bilang nggak semangat, kita kan harus selesaiin Harus kan, selesaiin, ya. harus selesaiin survei guys. Jadi patah hati berangkat aja survei gitu, bolak-balik loteng. Biasa. Kebetulan saya skripsinya di loteng ya. Berarti Bagus Mbak Jess bolak-balik Loteng, Mataram Loteng gitu Iya, buat kayak gitu terus. surveinya. Iya. Ya hitung-hitung kan kalau sibuk kan lupa sempat hati ya. Lebih sih. oh iya betul Betul banget. Jadi Iya, jalur betul hukum terbaik itu kerjain skripsi guys. Sambil survei, sambil capek-capek mikir skripsi, nggak ada mikir-mikir patah hati Patah lagi. hati lagi, iya benar. Iya benar. Kita Saya harus itu mencari kesibukan Mbak Jess. benar. Saya nggak ingat kepikiran apa ya, nggak sempat gitu kepikiran. Iya dulu patah hati, galau nggak sempat. Karena mikirin muka dosen, muka orang tua, suaranya bertanya kapan semhas, kapan wisuda, kapan selesai. Iya. Itulah. Ada juga orang Mbak Jess, dia patah hati, dia meninggalkan itu, dia berlarut-larut dalam patah hatinya. Tapi Tapi kalau Mbak Jess saya- keren banget. Kalau situ Bisa. jadi titik balik sih. Jadi luar biasa. turnover Iya, itu tuh kayak aduh udah lewatin banyak struggle, udah lewatin banyak hal, masa gini aja lo kalah gitu. Sempat sih kayak ada nggak ya semangat saya, tapi balik lagi orang tua saya ada di depan saya yang saya lihat gitu. Harus selesai lah gitu. Tujuan awal kesini itu untuk apa lagi? Itu sih jadi titik balik, saya harus semangat lagi gimana pun. Mau kita selama kuliah itu mau kita cepat atau enggaknya kuliah, atau kita mahasiswa atau mahasiswi berprestasi atau enggak, kita pintar atau enggak, masalahnya di pemikiran kita sih. Kita itu bisa kalah sama pikiran sendiri. Nggak peduli kita itu kayak gimana, latar belakangnya kita kayak gimana. Itu aja sih jadi kekuatan saya. Keren. Walaupun gitu sih, saya tuh banyak belajar dari apa namanya, yang proses yang sebelumnya itu loh, yang dari awal nyari ide, yang dari awal banyak ngeluhnya, burnoutnya. Nah dari sana saya belajar gimana sih ngadepin diri kalau lagi malas, kalau lagi capek, kalau lagi struggle sama nyari ide atau apa. Itu sih pentingnya di sana, kita harus kenali apa sih yang buat kita nyaman pas ngerjain skripsi, apa sih yang buat kita bisa semangat lagi. Itu sih bukan kayak harus ngeliat teman ini malah makin cute gitu semangatnya, Iya. teman saya udah sampai tahap ini, Iya. perbandingin diri sama orang lain. Itu sih salah ya, itu yang buat kita kayak malas gerak gitu, ujung-ujungnya kayak mandingin diri, kayak kita itu kasihanin diri tapi nggak gerak-gerak, ya kapan selesai. Kadang-kadang kita juga misahin diri sama teman yang udah selesai. Benar. Justru kita itu bagusnya itu siapa yang bisa ya kita kesana Kita belajar kesana, gitu, ya. kita kesana tanya gitu, jangan malu. Saya di tahapnya yang seperti itu kayaknya sekarang Mbak Jess. Saya Iya. lagi penyusunan juga sekarang. Benar. Jadi kamu itu harus banyak tuh tanya. Jangan jangan pusing-pusing sendiri atau malu-malu tanya sama teman. Walaupun itu pun junior, maksudnya di tingkat atau apa, atau alumni atau apa, insya Allah pasti saling bantu sih. Ya, soalnya saya udah ngomong Mbak Jess ke teman-teman saya kan,
saya ngerjain proposal, terus saya bilang saya pusing ngerjainnya. Saya bilang lah ke teman saya, tinggalkan yang membuatmu pusing. Sampai sekarang saya tinggal. Itu ada bener tapi salah juga sih. Iya. Kalau ini kan walaupun kita pusing kita tidak boleh ninggalin biar Benar. lurus. Kita itu boleh pusing, boleh istirahat, tapi besok lanjutin. Ya jangan Jessica. jangan kayak udah pusing, tapi kita mau selesai nih, Ya. skripsi mau selesai. Apa yang kita buat kita pusing belum selesai belum skripsi. selesai ya. Tambah pusing jadi. Tambah pusing gitu. Nggak selesai. Ya udah, pilihannya istirahat dulu, kerjain besok. Itu sih. Nggak usah apa ya? Maksudnya kalau kita pusing, kalau kita males itu kita tahu diri kita pusing, kita tahu diri kita males sama skripsi. Itu tadi. Jangan berlarut-larut dalam kepusingan Pusingan itu ini. sendiri gitu. Besok kan Mbak Jess udah melewati masa itu. Mungkin saya besok kan nyusun nih bisa minta bantu Mbak Jess Bisa dong. gitu. Ya, kesempatan. Ya, bisa via WA, via IG. Iya. Ada IG-nya banyak coba. Ada IG-nya Mbak Jess? Iya, kan kamu udah follow. Oh. Kan kata udah. Udah kenal ya. Gampang. Oke nih Mbak Jess, ada pertanyaan satu lagi nih Mbak Jess ya. Oke. Apa nih tanggapan Mbak Jess dengan kuliah berbarengan sama berpacaran? Berarti ini nyambung sama pertanyaan yang tadi ya. Mungkin kata-katanya buat penonton nih yang lagi pacaran. Is it worth it or not gitu kan. Oke. Ya, balik tadi ya guys, ada plus ada minusnya. Tadi yang plusnya kan ada motivasi lah, ada semangat, ada yang temenin, ada yang barengin nugas, bantuin nugas. Ya minusnya kalau kalian lagi berantem, kalau kalian lagi putus, patah hati, nah terima sendiri itu. Mood-swingnya guys, terima sendiri. Nah gimana kita sebenarnya kita menjalin relationship sambil jalanin kuliah sama aja kita jalanin relationship sambil kerja. Itu kan sama-sama kita ngerjain sesuatu tapi sambilan kita ada hubungan sama orang lain, atau pacaran atau ya mungkin ada yang teman-teman tapi mesra juga. Sejenisnya lah ya guys. Tapi Bisa saling ya mengomentari. intinya itu worth it atau enggak, balik lagi kita bisa manajemen itu seperti apa ya, dari diri kita, dari pasangan kita bisa saling dukung nggak, kita bisa saling support nggak, kita bisa saling bertumbuh nggak, grow bareng. Kalau cuman pacaran isinya patah hati, diselingkuhin, saling sakitin satu sama lain, itu kan kayak mengurangi waktu yang berharga banget, apalagi di usia muda ya, kita tuh lagi banyak waktu disediain sama Allah gitu kan, untuk berkembang, untuk menggali skill, untuk meraih banyak prestasi atau pengalaman, kayak kamu bisa kerja, kamu bisa cari sertifikat dari pelatihan, kamu bisa ikut lomba ini, lomba itu, tapi gara-gara kamu ngurusin pacaran doang, masa kuliahmu itu terbuang, nggak bisa ikut PKM, nggak bisa ikut lomba ini, seminar ini, gara-gara apa? Pacaran. Itu lagi kalau kalian temu sama pacar yang agak toxic lah ya. ya, toxic relationship itu udah. Apalagi masa-masa kuliah nih, yang paling penting itu titik juang kamu dari sekian lama, kamu dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah kamu cuman apa ya, setiap hari galau, setiap hari kamu mikirin dilarang pacar. itu, setiap hari kamu bermasalah sama pacar, itu it's not worth it anymore. Ya, apa ya, laki-laki itu bakalan ninggalin kamu tapi ilmu enggak. Itu sih kan. Jadi apa ya, itu guys, itu pelajaran yang berharga banget buat saya sih. Sip. Makanya saya kasih tahu nih teman-teman yang cewek atau cowok itu sih, pasangan kalian bisa aja ninggalin kalian tapi ilmu enggak gitu. Jadi kalau kalian bilang itu worth it atau enggak, tergantung lagi kayak gimana kalian menjalaninya. Itu banyak enggak manfaatnya buat kamu, banyak enggak keuntungan. Kalau kalian cuma rugi doang, ngapain, tinggalin gitu. Luar biasa. Terima kasih Mbak Jess. Oke. Udah banyak ilmu atau saran yang bisa masuk ke teman-teman yang nonton. Kita buat sama-sama kalian belajar. Kita sama-sama belajar.
Terima kasih atas kesempatan waktunya. Saya juga terima kasih banget udah bisa berbagi di sini, Iya. udah bisa ketemu sama kamu. Oh, dan teman-teman yang lain ya. Teman-teman yang lain yang lain. Oke, mungkin sekian podcast pada kesempatan hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.